Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Darius Masduk, yang kali ini akan menyampaikan sebuah materi Ukhuwah Islamiyah. Peserta didik baru yang saya hormati dan dirahmati Allah, banyak pengertian-pengertian Ukhuwah Islamiyah yang akan kita ketahui pada saat ini. Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan yang dijalin antara rasa cinta dengan bersatu akidah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah berarti persaudaraan. Dengan kata lain, memperhatikan ukhuwah Islamiyah dengan satu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh adalah bangunan yang kokoh merupakan gabungan antara material yang satu dengan yang lain. Untuk itu lebih jelasnya, maka apa hakikat Ukhuwah Islamiyah? Adapun hakikat Ukhuwah Islamiyah adalah merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 103. Berpeganglah kamu semua pada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah. Kemudian yang kedua, perumpamaan tali tasbih yang saling memberikan kaitan satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, yang ketiga, merupakan arahan Rabbani. Maksudnya persatuan, mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman, walaupun di dalam membelanjakan kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati. Kemudian yang keempat, merupakan cerminan kekuatan iman. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. Kemudian bagaimana kekuatan tadi? Merupakan keutamaan Ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa keutamaan Ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah menciptakan wihdah, yaitu sebuah persatuan. Kemudian yang kedua, ukhuwah menciptakan kekuatan. Misalnya, sapu lidi, itu kalau yang namanya satu tidak bisa untuk melakukan sebuah pekerjaan. Tetapi ketika sudah bergabung menjadi satu, kesatuan akan menimbulkan sebuah kekuatan yang bisa membersihkan kotoran, bisa membersihkan tempat-tempat yang kotor, karena merupakan bersatu. Kemudian yang ketiga, menciptakan rasa mahabbah atau cinta kasih, sayang antara sesama muslim. Lantas bagaimana peran Ukhuwah Islamiyah? Peran Ukhuwah Islamiyah adalah membangun umat yang kokoh, adalah bangunan maknawi yang mampu menyatukan masyarakat manapun di belahan dunia ini, dari berbagai suku, ras, mampu untuk mempersatukan. Begitu kokohnya. Apalagi kita terkenal di Indonesia merupakan negara mayoritas beragama Islam, yang dimana tidak membedakan antara suku dan ras. Tetapi di bawah naungan Ukhuwah Islamiyah akan lebih kokoh. Sedangkan bangunan Ukhuwah Islamiyah akan tetap kokoh. Ukhuwah merupakan karakteristik istimewa dari orang mukmin yang soleh. Peran Ukhuwah Islamiyah sangatlah penting untuk terwujudnya
umat Islam yang utuh bersatu, maka perlu adanya kekompakan. Kemudian walaupun tadi sudah saya sampaikan beberapa hal, maka ada perlu yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, hal-hal yang menguatkan Islamiyah. Yaitu yang pertama, sering bersilaturahmi, dolan-dolan, rene konco, dolan-dolan ke sanak saudara, itu bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Jadi ketika kita bersilaturahmi, ada saudara kita yang perlu kita bantu, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keperluannya. Kemudian yang ketiga, memenuhi hak ukhuwah saudara. Ukhuwah saudaranya kita penuhi karena mau tidak mau kita saling membutuhkan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan. Jadi ketika ada teman yang sedang berhasil untuk sukses apa yang diinginkan, maka kita patut untuk mengucapkan selamat. Anak-anak peserta didik yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah. Hal semua tadi tidak akan tercapai apabila tidak kita laksanakan dengan ikhlas dan baik. Di sini akan saya sampaikan ada beberapa hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, memperolok-olok baik antar individu maupun antar kelompok. Jangan itu kamu lakukan. Karena dengan memperolok-olok, belum tentu orang yang mengolok-olok atau kamu yang mengolok-olok lebih baik orang yang diolok-olok. Kemudian yang kedua, perusak ukhuwah Islamiyah adalah mencaci maki, menghina. Wah, kamu orang tak punya. Kamu tidak punya duit. Kamu enggak cantik. Nah, itu tidak boleh. Menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Sakitnya tuh di sini. Kemudian yang ketiga, memanggil orang lain dengan sebutan gelar yang tidak baik. Misalnya apa? Eko dipanggil kodok. Nah, itu sebuah panggilan yang tidak baik. Walaupun pada dasarnya yang dipanggil itu enjoy, enak-enak saja. Dipanggil kodok, dok kodok. Oke, tapi pada dasarnya tidak boleh menurut Islam panggilan yang seperti itu dengan alam lakop, panggilan yang tidak baik perlu kita hindari. Karena itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, berburuk sangka atau istilahnya negative thinking. Nah, berburuk sangka, wah itu kayaknya begini ya, pakaiannya kok bagus, jangan-jangan itu untuk memperolehnya tidak baik, dan lain sebagainya. Itu berburuk sangka atau negative thinking. Orang Barat bilang seperti itu. Kemudian mencari-cari kesalahan. Jadi jangan sampai kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang bilang entek amek kurang golek. Wah, itu enggak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Karena belum tentu orang lain yang kita korek kesalahannya itu lebih baik daripada kita. Artinya apa? Kita itu yang mengorek-ngorek itu mungkin lebih jelek daripada orang lain yang kita korek-korek kesalahannya itu. Maka jangan sampai kita lakukan. Karena itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang berikutnya, berguncing. Berguncing itu yang gremengi, atau istilah lain itu namanya kalau di acara entertainment itu ada acara gosip. Nah itu enggak boleh
kita menggosip. Karena apa? Ada sebuah Al-Quran yang menyampaikan itu bagaikan makan bangkai saudara sendiri yang sudah mati. Itu berarti sesuatu yang menjijikkan. Kalau itu kamu lakukan, itu enggak baik. Lantas bagaimana untuk mencapai ukhuwah Islamiyah yang baik? Itu ada beberapa kendala yang harus kita lakukan. Ada beberapa kendala. Yang pertama apa? Jiwa yang tidak dirawat. Maksudnya apa? Ukhuwah Islamiyah sangat erat dengan keimanan. Iman merupakan sentuhan hati dan gerakan jiwa. Karena jiwa dan hati yang tidak diperhatikan atau jarang diperiksakan, maka akan subur tumbuh yang namanya virus-virus atau penyakit-penyakit. Muncul adanya penyakit takabur, penyakit hasud, penyakit dendam, cenderung mendolimi orang lain, kemudian merasa paling cantik, merasa paling kaya, dan yang lain sebagainya. Itu sebuah kendala untuk mencapai ukhuwah Islamiyah secara baik. Kemudian bagaimana cara mengendalikan ukhuwah Islamiyah lagi, kendala-kendala lagi? Yaitu adalah lidah yang tidak dikendalikan. Karena dengan lidah, ucapan itu bisa menyakitkan orang lain. Karena ucapan kita, baik itu secara sengaja ataupun tidak secara sengaja, kadang-kadang menimbulkan rasa sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya ya di sini. Orang lain akan sakit hati. Karena ucapan kita. Ada pepatah, lidah itu tidak bertulang. Nah, ketika lidah tidak bertulang itu bisa dibolak-balik kemana saja. Dan lidah semakin lebih tajam daripada pedang. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang kurang kondusif, tidak kondusif. Itu bisa menyebabkan ukhuwah Islamiyah menjadi tidak bisa tercapai dengan baik. Karena lingkungan itu penting. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Dan tugasnya buat peserta didik baru adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah di lingkungan Anda. Berikan pendapatmu. Kemudian yang kedua, apa kelebihan dan kekurangannya ketika kita melaksanakan ukhuwah Islamiyah dengan baik dan benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.